Tuhan Anda bisa jadi monyet nggak? Bisa. Sudah pernah? Kenapa rupanya? Bisa. Parah ini manusia, parah. Pak Lamsen, Pak Lamsen. Dia tidak terbatas, jadi apa saja bisa. Waktu ya, hari dan waktu. Waktu itu berarti berkaitan dengan jam. Pasti lucu nih. Hari itu berkaitan dengan day di tempat. Lucu Maka nih. tentu dia akan bertolak belakang dengan jam dan hari manusia di dunia. Lucu kan? Lucu jawabannya. Iya. Iya. Itu alasan pokoknya. Lucu. Karena kalau contohnya gini, logikanya di situ. Kalau Yesus berkata hari sesuai dengan hari Israel, maka orang Indonesia akan protes. Itu hari Lucu, kan? Israel, bro. Lucu kan? Nah, tetapi karena hari itu adalah yang akan dikonsep berdasarkan hari Bapa, makanya disebut kedatangan itu seperti pencuri. Seperti pencuri di Bawa waktu pencuri malam. sih. Nah, itu kan ayat referensi. Gini aja pertanyaannya, yang tahu hari kiamat itu Bapak atau Yesus? Ya, ntar. Maka disebutlah di sana seperti pencuri. Ya tidak, harus siap-siap kita. Aduh. Harus siap-siap kita. Itu pertama. Yang Logika. kedua, Pertanyaan sederhana orang lu. Yang tahu hari kiamat Bapak atau Yesus? yang kedua kehendak. Enggak, dulu ini dulu belum dijawab kok. Yang tahu hari kiamat Bapak atau Yesus? Yesus lah. Bapak nggak tahu. Yesus kan udah di sorga, sekarang tahu dia. Waktu ada di muka bumi. Waktu ada di muka bumi. Dia tidak dikasih tahu karena di bumi ini waktu itu berbeda. Lucu kan? Ya lanjut. Aduh, benar-benar dah. Data Oke, tabrak kehendak, semua ini. Kehendak ya. Kalau disebut di situ kehendak, harus kita akui kehendak kemanusiaan Yesus itu pasti ada untuk menerima penderitaan yang seberat itu. Itulah yang disebut dengan cawan. Makanya kalau kehendakku boleh. Tapi karena kehendak Yesus itu bukan kehendak yang harus diikuti secara manusia, tetapi kehendak Bapa yang sudah ditaruh pada dia sebagai firman jadi manusia, maka kehendak itu harus dilakukan. Makanya Yesus bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya bukan dua kehendak di situ, tetap harus mengikuti kehendak Bapa. Gitu loh. Makanya kalau baca Alkitab itu harus minta Roh Kudus. Jangan asal dibaca, nggak bermakna, baca seperti baca koran. Harus undang Roh Kudus. Kalian kan nggak dapatkan jawaban-jawaban seperti ini dari logika kalau nggak berdasarkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan itu kepada kami. Tapi biarpun Roh Kudus, ada ayat referensinya, bukan asal-asalan gitu loh. Lanjut. Ya, kalau menurut saya sih terlalu ribet ya jawabannya. Kalau kehendakku dan kehendakmu ya itu sudah jelas. Ada dua pribadi yang berbeda. Lalu Yesus katakan anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau misalnya Yesus jawab tidak tahu ya berarti Yesus berbohong dong. Kalau misalnya tahu ya tinggal dijawab aja langsung gitu mah. Kalau misalnya hanya Bapa yang tahu ya berarti memang berbeda antara Bapa dengan Yesus, bukan pribadi yang sama gitu ya. Mantap Unitarian. Tepuk tangan Unitarian. Itulah logika yang belum dipenuhi Roh Kudus. Karena begini, setelah Yesus naik ke surga, dia akan tahu hari itu. Sebab harinya adalah penentuan dari surga, bukan dari bumi. Akal-akalan cocokologi. Ya, enggak, itu Yesus kan udah di surga, bukan cuma Boleh masuk, boleh. ya udahlah, kasihan Itu cuma. Pak, logika agama itu kurang tepat itu. Iya. Silakan Pak Rosi Simon. Ya, begini Pak ya. Ya. Jadi Tuhan alam semesta, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hadir di mana-mana, ya, tidak dapat dipahami, tak terselami, lebih besar dari segala yang disebut dengan Allah. Jadi dengan kata lain,
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan itu pertanyaannya Pak Rosi. Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Ya itu nanti larinya ke situ, biar saya masuk ke situ. Nah, Tuhan yang maha besar ini, dia juga maha kuasa, tak terbatas kekuasaannya gitu. Jadi kalau dia tidak bisa dilihat, dia juga bisa memperlihatkan diri gitu. Jadi dalam waktu yang bersamaan dia bisa melakukan yang menurut logika kita bertentangan gitu. Pak, izin Pak, jangan diperpanjang Pak. Matius 24:36. Siapa yang tahu hari kiamat di sana Pak? Mengerti nggak? Ini yang saya maksud tadi, dia maha kuasa. Jadi, Bukan kita membahas dia bisa Bapaknya, membuat kita dirinya bahas dalam Yesusnya ruang dan Pak. waktu. Pak, kok jadi kita bahas Yesus ini Pak? Yesus tahu hari kiamat atau tidak Pak? Tanya dulu dia apa dia Sesuai doktrinnya. Kristen dengan ini. ayat itu, Kristen sesuai ya? dengan ayat itu, dia mengatakan dia tidak tahu. Oke, tidak Tapi tahu. dalam Udah. waktu yang bersamaan dia juga adalah tahu. Nah, Loh. dia Bapa, dia juga Oh, anak. lebih parah ini. Dia tahu Ini tapi Pak tidak tahu. Wah, Sakit. lebih parah ini Banyumas. Pak Lamsen. Pak Lamsen ini. Dia maha kuasa, tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Dia maha tahu dan tidak maha tahu. Aduh, Pak Lamsen kedua datang. Ya, sekarang ini kalau Bapak punya Tuhan, Aduh, lebih parah ini. Bapak punya Tuhan. Aduh, parah. Pak Rosi, Pertanyaan saya dulu Pak lah. Rosi, Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Saya Tahu tanya tapi dulu, tidak tahu. Bapak itu Tuhan maha kuasa enggak gitu? Tidak tahu tapi tahu, gitu ya Pak ya? Enggak ngerti Tuhan. Pak, diam dulu Pak, dipersingkat Pak. Yesus tahu hari kiamat tapi dia tidak tahu juga ya? Iya. Oke. Oke. Sekarang saya tanya, Tidak tahu tapi tahu tidak tahu gimana sih? Parah. iya. Sekarang saya tanya, Tuhan Bapak maha kuasa enggak? Dia maha kuasa lah Pak. Maha kuasa, oke. Bisa menjadi manusia enggak? Enggak bisa Pak, enggak maha kuasa kalau menjadi manusia Pak. Bisa enggak? Enggak Pak, enggak bakal bisa menjadi makhluk dia Pak. Nah, berarti terbatas kekuasaannya, begitu ya Pak ya? Oke, Tuhan Anda, Yesus terbatas enggak kekuasaannya Pak Yesus? Enggak. Dia bisa menjadi Berarti bisa Bapak, jadi dia juga kodok. bisa menjadi Bisa jadi anak. kodok, Pak. Oke, saya tanya lagi Pak, Tuhan Anda bisa jadi septiten Pak? Kodok aja. Ya, kan Terlalu dia mah. kesempit. Pak, jangan septiten deh. Tuhan Anda bisa jadi monyet Pak? Ya itu sekarang Tuhan Anda bisa nggak Enggak, saya tanya itu? balik juga. Tuhan Anda bisa jadi monyet? Kalau dia mau kata. Enggak dulu benar Rama, izin dulu. Tuhan Anda bisa jadi monyet enggak? Bisa. Sudah pernah? Kenapa rupanya? Bisa. Parah ini Aduh, manusia, parah. Dia tidak Pak terbatas Lamsen, semua. Pak Lamsen. Dia tidak terbatas, jadi apa saja bisa. Nah, saya tanya Tuhan Anda, Parah, parah, apa parah, parah. kekuasaannya? Hey, dengarkan saya. Kau itu bicara kayak orang pintar saja. Dengarkan saya. Kitabnya orang Yahudi menjelaskan tidak ada yang sama seperti Elohim. Sekarang kalau tidak ada yang sama seperti oleh Elohim, bisa tidak Elohim itu sama seperti makhluk? Tuhan yang tidak terbatas Mulai. kekuasaannya bisa. Ya. Tadi saudara mengatakan Tuhan bisa jadi monyet. Tuhannya Bani Israel mengatakan tidak ada yang sama seperti aku. Kenapa Anda mengatakan Tuhan sama seperti monyet? Yang benar ini Anda atau Tuhannya Bani Israel? Kalau Tuhannya Kristen, iya. Tuhannya Kristen bisa jadi monyet. Tapi Tuhannya Bani Israel tidak bisa. Dengarkan. Sebab engkau maha besar ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada ilah selain engkau. Menurut segala yang pernah ditangkap dengan telinga kami. Tidak ada punya kemampuan yang sama seperti dia. Kemampuan yang tidak terbatas. Tidak ada yang sama seperti Tuhannya Elohim. Betul. Tidak terbatas kemampuannya. Betul. Berarti monyet terbatas tidak? Monyet terbatas tidak? Dia bukan monyet. Saya tanya monyetnya, kucluk, kok monyet itu terbatas tidak? Kalau monyet terbatas, tapi dia Bisa bukan tidak monyet. Tuhan serupa dengan yang terbatas?
Kemampuannya tidak terbatas. Bisa tidak Tuhan terbatas seperti monyet? Kemampuannya tidak terbatas. Bisa tidak Tuhan kemampuannya seperti monyet? Bisa. Kenapa enggak? Berarti Tuhan bisa seperti monyet. Dalam Berarti hal yang bersamaan dia bisa melakukannya, itu ketidakterbatasan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Monyet itu maha kuasa tidak? Tuhan bisa melakukan. Monyetnya maha kuasa dalam tidak? bersamaan. Monyet maha kuasa tidak? Tuhan bisa melakukan dalam hal Monyet yang bersamaan. maha kuasa tidak monyet? Anda tanya monyet atau Tuhan? Monyet yang saya tanya, Anda. Monyet enggak. Monyet enggak. Bisa tidak Tuhan menjadi enggak maha kuasa? Maksudnya gimana? Monyet tidak maha kuasa. Bisa tidak Tuhan menjadi tidak maha kuasa? Bisa dalam hal yang bersamaan. Berarti Satu Tuhan sisi bisa dia menjadi maha tidak kuasa, maha satu kuasa. sisi tidak maha kuasa. Satu Tuhan sisi bisa maha kuasa, dengar. satu Tuhan sisi bisa menjadi tidak maha kuasa. Jadi kalau bertentangan dengan logika, itu berarti dia melakukan perbuatan yang tidak terbatas. Bisa tidak Tuhan menjadi tidak maha kuasa? Dia selalu bisa dalam bersamaan, dia bisa Maksudnya- tidak maha kuasa, bisa maha kuasa. Kirain ternyata koplaju. Dia bisa melakukan dua hal dalam bersamaan, tidak maha kuasa, maha kuasa. Ngerti? Berarti Tuhan bisa kontradiksi ya. Ngerti kan? Pak Lamsen betul, Pak Lamsen betul. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Maafkan hambamu ini ya Allah. Jadi gimana ceritanya? Lamsen datang Pak Lamsen. Lucu nih Pak Lamsen. Jadi maksud Anda ada Tuhan, dengar. Berarti maksud Anda ada Tuhan menjadi monyet, di waktu yang sama ada juga Tuhan yang tetap jadi Tuhan gitu. Betul. Berarti ada Tuhan monyet. Kalau Anda mau mengatakan ada Tuhan monyet, terserah. Tapi dia Lah, bisa bukan saya, melakukan Anda kok dalam- jadi saya, gimana sih? Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa Anda jadi pernah monyet, lihat betul? Anda pernah lihat Tuhan pencipta langit dan bumi jadi monyet? Iya lah, tadi katanya Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi monyet, betul? Tuhan yang maha kuasa, kalau dia maha kuasa, dia bisa menjadi manusia dan Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Oke. Izin dulu Pak, izin dulu. Bunda Rama, Pak Juma, sama izin dulu ya. Lalu dia. Pusing temannya. Pusing ini, logika pusing dia. Enggak pusing. Logika Anda nggak bisa mencerna yang supernatural. Iya, nggak pusing, Anda nggak pusing. membatasi Nggak pusing, kekuasaan tapi Tuhan. oleng. Emang kalau Anda perbedaan, iya betul Anda itu yang katakan dibilang. Tuhan Anda maha Perbedaannya kuasa, gitu. tapi tidak bisa memperlihatkan diri. Nah, ini kan lucu. Aduh, lucu. Oke, terima kasih ya. Selamat. Kalau Oke. ada yang salah, mohon Oke. dimaafin. Oke. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oke, makasih bro, makasih ya bro. Yo. Saudara Rosi dengarkan saya, Rosi Simon dengarkan saya. Iya. Anda Putus-putus. Oke, Anda mengerti kuasa, Mengerti kemampuan maha kuasa sama enggak dengan kuasa? tidak sama. Oh, tidak sama. Kalau Tuhan maha kuasa, bisa tidak dia tidak maha kuasa? Bisa dari maha kuasa dalam hal yang dalam tempo yang bersamaan bisa. Katanya tadi maha. Itu ketika dia membuat dirinya tidak maha kuasa, itu artinya maha kuasa. Itulah Nanti kemahakuasaan itu. Jadi maksud saudara Dia ketika bisa sekaligus, itu maha kuasa. Kalau Oke. maha kuasa itu berarti dia bisa apa saja, bisa sekaligus, tidak terbatas. Tidak terbatas. jadi ketika Tuhan Anda kemudian Anda narasikan maha kuasa, maka Tuhan Anda bisa jadi apapun. Iya, Termasuk bisa jadi setan? jadi semua dia bisa dalam waktu yang bersamaan.
termasuk bisa jadi setan? Iya. Berarti kalau Tuhan menjadi setan berarti kalau Tuhan Dalam menjadi waktu yang setan, bersamaan, iya, setan itu kan iya, oknum. iya, Dalam iya, waktu. iya. Nah, Jadi jadi tidak kalau terbatas misal, kekuasaannya. dengarkan. Bagaimana kalau ternyata yang masuk ke dalam Yudas itu adalah Tuhan Anda? Yang masuk ke dalam Yudas Adalah Tuhan Anda. Waktu Yudas berkhianat. itu kan bagaimana kalau tidak? Kalau bagaimana, jangan bagaimana. Bagaimana kalau yang masuk sebenarnya ke Yudas itu adalah Tuhan Anda, yaitu iblis? Kan Anda mengatakan Tuhan Anda bisa berubah menjadi setan. Nah, bagaimana kalau ternyata Tuhan Anda yang masuk ke dalam Yudas? Bisa enggak? Bagaimana itu belum tentu. Iya. Sekarang Anda saya tanya, tadi sekarang saya tanya, Tuhan Anda maha kuasa enggak gitu? Iya, Tuhan Anda maha kuasa jadi setan, kata Anda. Nah, supaya kemudian Yudas berkhianat, Tuhan Anda kemudian menjadi setan, merasuki Yudas. Bisa nggak? Pusing. Itu kan andai kan. Andai kan. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda maha kuasa enggak gitu? Saya tanya, Tuhan Anda maha kuasa enggak? Jika Tuhan Anda maha kuasa, maka Tuhan Anda yang melakukan itu. Ya kan? Tuhan Anda maha kuasa enggak? Ternyata maha kuasa itu bisa jadi iblis juga. Jangan mengolah angin jadi Tuhan gitu. Jangan mengolah angin jadi Tuhan. Angin jangan diolah jadi Tuhan. Allahu Akbar, Masya Kita Allah. bilang Tuhan Jadi maha kuasa, tapi yang kita olah angin jadi Tuhan gitu. Itu yang jadi Tuhan Anda itu menurut Anda karena dia maha kuasa, dia tidak bisa kemudian menjadikan sesuatu bisa menjadi sesuatu yang diharapkan selain begini, dia dengar dia punya saya Bang. kemampuan tidak Abang. terbatas, dia juga bisa membuat dirinya tidak setan, tidak berdosa, karena dia tidak punya kemampuan tidak terbatas. Begini Bang, gini. Ketika Jadi Tuhan jangan Anda mengolah menjadi angin setan, jadi apa Tuhan gitu? Ini yang Bang. saya dapatkan, mengolah angin jadi Tuhan. Ini yang repot. Ya, sekarang ketika Tuhan Anda menjadi setan, apa tujuannya? Dia nggak pernah jadi setan, nggak pernah. Loh, kenapa Anda bisa mengatakan tidak pernah? Berarti tidak maha kuasa dong. Berarti tidak maha kuasa dong. Bukan tidak maha kuasa. Anda harus tahu. Terjawab. Loh. Bagaimana caranya Adam bisa tahu baik dan buruk? Bagaimana caranya Adam bisa tahu baik dan buruk? Maksudnya Adam harus makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, betul? Oh, betul sekali, betul. Sekarang siapa yang datang mempengaruhi Hawa? Iblis. Bagaimana kalau itu ternyata Tuhan Anda? Anda kan bertanya bagaimana? Dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk tidak melakukannya. Oke, dengarkan saya. Dengarkan saya, Bu. Tidak terbatas kemampuannya. Oke, dengarkan saya. Dia punya kemampuan untuk tidak melakukannya. Oke, baik, iya. Oke, saya terima itu. Sekarang gini. Ketika Adam hendak dicipta, tujuannya untuk berkuasa segala hal di atas muka bumi, dia harus menjadi pemimpin. Betul? Betul. Bisa tidak Adam menguasai bumi ini kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Bisa. Gimana sih? Bagaimana Adam bisa menguasai bumi kalau dia sendiri telanjang, tidak tahu dirinya telanjang? Itu kan penafsiran Anda. Loh. Setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia seketika itu tersadar melihat dirinya telanjang. Betul atau tidak?
Iya, karena hilang kemuliaan Allah. Jadi hilang. Jadi pakaiannya hilang. Karena dia tidak punya pakaian yang terbuat dari material. Baik, sekarang monyet tidak pernah pakai celana itu karena kemuliaan Allah ada pada dirinya atau karena memang dia itu tidak tahu baik dan buruk? Monyet itu memang diciptakan tidak berpakaian. Adam diciptakan berpakaian tidak? Dengar. Sebelum Adam makan buah pengetahuan, dengar. Sebelum Adam makan buah pengetahuan, Adam berpakaian atau tidak? Intinya, nggak usah dulu lari ke sana. Saya sudah katakan tidak. Saya ingin membuktikan kepada Anda supaya logika Anda itu sehat nantinya. Kalau yang Anda baca di Alkitab itu bertentangan dengan logika, itu berarti membuktikan Tuhan yang Anda baca itu tidak terbatas kekuasaannya. Nah, itu sekarang justru itu yang ingin saya bahas kepada Anda. Ya, Bukankah yang menjelma menjadi iblis untuk supaya Adam itu makan buah pengetahuan baik dan buruk agar dia bisa menjadi pemimpin? Rosi, gantian bicara, Rosi. Itu membuktikan Tuhan saya itu tidak terbatas kemampuannya. Oke. Nah, sekarang Tuhan Anda tidak terbatas kemampuannya katanya. Tapi kenapa kemudian ketika Tuhan Anda dulu Tuhan Anda itu terbatas nggak kemampuannya kan gitu. Tuhan saya tidak terbatas kemampuannya, jelas dia maha kuasa. Bisa jadi monyet? Nggak bisa. Lah, terbatas kok. Oh tidak. Kalau dia menjadi monyet, dengar. Untuk jadi monyet tidak bisa. Kalau dia menjadi monyet, berarti dia tidak maha kuasa lagi karena sudah menjadi monyet. Terbatas. Untuk jadi monyet terbatas kemampuan, kan begitu. Oh Allah, kalau ada Tuhan maha kuasa Anda fitnah menjadi monyet, yang menjadi monyet itu bukan Tuhan, kucluk, tapi makhluknya. Sekarang dia punya kemampuan enggak seperti yang Anda katakan tadi itu punya kemampuan dia enggak? Tuhan maha kuasa menciptakan apapun dan segala yang diciptakan itu bukan dirinya, tetapi makhluk, kucluk. Bisa enggak dia merubah dirinya? Tidak bisa, kucluk. Menjadi seperti ciptaannya, bisa enggak? Tidak bisa. Terbatas kemampuannya untuk merubah karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi makhluk. Cukup dia menciptakan. Kalau dia menginginkan juru selamat dari monyet, dia ciptakan monyet. Kalau dia menginginkan juru selamat kepada manusia, dia menciptakan manusia. Bukan dia menciptakan dirinya, kucluk. Iya, makanya dia terbatas kemampuannya, kan begitu. Loh, bagaimana ceritanya? Tuh, dengarkan saya. Oke, baik. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Saya dengar, saya tahu. Ini sekarang saya balik. Seperti apa yang Anda katakan tadi, itu saya balik ke Anda gitu. Kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Apa sebabnya? Oh, kalau Anda mau tanya apa sebabnya? Iya. Itu dia sebabnya dia menjadi manusia, dia ingin menyelamatkan manusia karena manusia ini sebenarnya anaknya. Baik, saya ikuti kegilaan Anda. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia sebagai juru selamat? Anda mau membuat Tuhan terbatas atau bagaimana? Saya tanya, bisa tidak Tuhan menciptakan manusia sebagai juru selamat manusia? Bisa tidak? Saya kan sudah terangkan tadi. Kalau kok Anda jadi enggak? Kenapa Anda tidak bisa jawab? Berarti kenapa Anda tidak bisa jawab? Tuhan tidak terbatas. Kenapa Anda tidak bisa jawab? Saya tanya dulu itu. Bisa tidak Tuhan yang maha kuasa menciptakan manusia untuk menyelamatkan manusia? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Bagus. Bisa ya? Bisa. Bisa tidak Tuhan membuat Maria hamil tanpa suami? Bisa. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa. Bisa tidak Yesus tercipta tanpa ayah? Bisa, karena dirinya sendiri.
Udah selesai. Udah. Berarti Yesus itu adalah ciptaan sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Betul atau tidak? Tuhan bisa membatasi dirinya dalam ruang dan waktu. Ngaco lagi di sini. Bukan, jangan ke situ. Jangan ke situ. Dengarkan. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang datang sebagai manusia itu bukan Tuhan, bukan yang maha berkehendak. Nah sekarang pertanyaannya, apapun yang Anda baca, jika bertentangan dengan logika Anda, berarti itu membuktikan Tuhan tak terbatas. apakah Tuhan mampu menciptakan Yesus tanpa ayah? Apapun yang Anda baca, yang bertentangan dengan logika itu membuktikan Tuhan tak terbatas. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Terbatas enggak? Bisa Kalau tidak Tuhan terbatas enggak? berkuasa tidak Tuhan berkuasa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Saya katakan dia punya kemampuan tidak terbatas. Jika Anda berarti Tuhan berkuasa, berarti Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, betul? Apapun yang bertentangan dengan logika Anda itu membuktikan Tuhan tak terbatas. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda terbatas nggak kemampuannya? Kemampuan Tuhan saya tidak terbatas sehingga Dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Dia mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Bahkan Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Bagaimana dengan Tuhan Anda? Mampu nggak dia menjadi manusia? Tidak bisa. Kalau dia mau manusia, dia tinggal menciptakan manusia. Kan begitu. Berarti terbatas. Tidak bisa. Memang Tuhan itu maha kuasa. Cukup seperti itu cukup. Sekarang saya balik. Sabar, Andi, sabar. Sekarang gantian. Yang lain diam. Gantian Pak. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Ngomong terus dia. Kabur dia. Inilah teman-teman Kristen yang masih bisa diwaraskan. Tolong simak tadi diskusi ini. Katanya Tuhan kalau tidak bisa menjadi monyet, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Betul. Dia menganggap Tuhan itu selevel siluman. Jadi Tuhan itu dianggap selevel siluman. Kalau makhluk jelmaan. Kalau kemudian dia sembahannya tidak bisa menjadi siluman ayam, tidak maha kuasa. Tidak bisa menjadi siluman manusia, tidak maha kuasa. Tidak bisa menjadi siluman pararang, tidak maha kuasa katanya. Dia tidak bisa mengerti apa itu maha kuasa. Tuhan itu maha pencipta. Yang dikatakan maha pencipta, ketika Tuhan ingin sesuatu, maka dia cukup mengatakan, maka itu jadi. Itu namanya maha pencipta. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu, maka Tuhan cukup menciptakan. Bukan dia yang menjadi ciptaan. Inilah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk di atas muka bumi ini, makhluk yang paling buruk adalah orang-orang kafir. Oke, silakan dilanjut yang lain. Ya.